Selamat datang sahabat wanita di channel Siaran Wanita dengan Sentuhan Jiwa. Alhamdulillah, kita sudah masuk di tahun baru Islam 1442 Hijriah. Hari ini adalah hari kedua di tahun baru Islam dan tentunya hari kedua di bulan Muharram. Berbicara tentang bulan Muharram sahabat, maka sebagai umat Islam dan juga sebagai seorang wanita muslimah, tentunya kita ingin mendapatkan keberkahan yang kita tahu begitu banyak sejarah dan juga berita yang disampaikan oleh Rasulullah tentang bulan Muharram. Dan yang paling penting adalah di bulan Muharram ini ya, karena ini adalah tahun baru, kita mulai dengan lembaran baru, kita mulai dengan sesuatu yang baru yang membuat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersegera menuju ampunan dari Allah dan juga tentunya menjadi sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Karena saya yakin kita manusia mempunyai kehilafan yang kita lakukan yang mungkin bukan sekali dua kali, bahkan sering kali kita lakukan secara sadar maupun tidak sadarnya kita. Sehingga sebagai manusia, insan yang mulia, wanita muslimah, tentunya kita harus memohon ampunan kepada Allah ya. Dan ini adalah momentum yang membuat kita bisa mengintrospeksi diri di bulan Muharram ini. Sahabat wanita, di bulan Muharram ini adalah bulan yang haram ya, seperti yang dikatakan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sahabat wanita, yang perlu kita garis bawahi adalah janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Secara sadar maupun tidak sadarnya kita, bahkan setiap hari kita sering menganiaya diri kita sendiri, sehingga Allah benar-benar memfokuskan kepada kita agar kita tidak menganiaya diri kita sendiri. Coba dulu deh di 4 bulan haram itu. Nah, 4 bulan haram itu bulan apa saja? 4 bulan haram ini adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab ya. Sehingga kita sebagai wanita muslimah seharusnya memperhatikan betul apa yang Allah sampaikan ini. Ini adalah bukti kecintaan Allah kepada hambanya gitu ya. Diingatkan kembali setelah lama kita tidak mengintrospeksi diri, tidak memuhasabah diri, maka kita diingatkan kembali nih sahabat wanita. Ada 6 hal yang harus kita perhatikan dan yang harus kita hindari di bulan Muharram ini ya. Karena ini adalah bulan haram ya. Bulan haram untuk berperang. Pada waktu itu tidak dibolehkan berperang ya. Saat ini pun juga mungkin secara fisik tidak ada perang ya di Indonesia sendiri. Nah, tapi di tempat lain masih terjadi, dan itulah kezaliman yang dilakukan umat manusia. Nah, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai wanita muslimah, hendaknya kita memperhatikan apa saja hal-hal yang harus kita hindari ya di bulan Muharram ini. Yang pertama adalah meninggalkan sholat. Wanita yang meninggalkan sholat itu adalah ketika dia haid ya, ketika dia menstruasi. Maka sebagai wanita muslimah ya, itu adalah waktu istirahat yang Allah berikan. Tapi di sisi lain juga pernah saya sampaikan bahwa kenapa wanita itu disebut kurang agamanya ya, karena salah satunya adalah karena wanita ada fase dimana dia tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah ya, seperti sholat, berpuasa, membaca Al-Quran gitu ya. Maka itulah salah satunya. Nah, namun di saat yang lain kita tidak boleh meninggalkan sholat. Maka di bulan Muharram ini
Jangan sampai kita meninggalkan sholat ya sahabat wanita, terutama untuk yang sudah baligh ya, yang sudah menstruasi ya, yang sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Walaupun sebenarnya bukan saja di bulan Muharram saja atau di bulan haram saja kita tidak boleh meninggalkan sholat. Sampai kapanpun, di waktu kita sakit sekalipun, kita sebenarnya tidak boleh meninggalkan sholat ya. Tapi ini yang menjadi perhatian Allah. Baik betul Allah kepada kita ya, diperhatikan. Jadi jangan sampai kita menganiaya diri kita sendiri ya, terutama menganiaya untuk meninggalkan sholat, karena ini adalah dosa. Dan yang kedua adalah berzina atau bermaksiat. Sahabat wanita, kita tahu bahwa seluruh anggota tubuh kita ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 2 malaikat yang menemani kita, ya, itulah yang terus mencatat dan melihat apa-apa saja yang kita lakukan. Ali bin Abi Thalib ya pernah berkata, mohon dikoreksi, apakah Ali bin Abi Thalib ataukah Umar bin Khattab, saya lupa. Nah, dikatakan oleh salah seorang sahabat itu, saat yang paling sulit bagi seorang manusia adalah ketika dia sendirian gitu ya. Maka ini adalah bentuk pengawasan terhadap diri sendiri. Ketika kita sendirian, apakah kita bisa mengontrol diri kita? Apakah kita masih ingat dengan Allah yang Maha Melihat? Apakah kita masih ingat dengan dosa? Nah, itulah ya. Jadi dalam hal bermaksiat, maksiat ini bukan saja 1 atau 2, tapi seluruh anggota tubuh kita pun berpotensi untuk bermaksiat gitu ya. Mulai dari mata, lalu juga mulut, tangan gitu ya, kaki gitu ya. Semua bermaksiat, berpotensi untuk melakukan maksiat. Maka di bulan haram ini ya, di bulan Muharram ini, hendaknya kita menjaga diri kita dan jangan kita menganiaya diri kita untuk melakukan perbuatan maksiat gitu ya, baik di waktu kita sendiri maupun kita di tengah keramaian ya. Lalu juga berzina. Nah, berzina ini, dikatakan berzina ini adalah sesuatu yang paling fatal gitu ya. Kita tahu pun bukan saja di bulan haram saja berzina sudah pasti dosa yang besar, namun khususnya di bulan haram ini, di bulan Muharram ini, maka Allah sangat mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita melakukan zina gitu. Nah, maka ini adalah perbuatan yang sangat menganiaya diri sendiri gitu ya. Ya, dijaga dirinya baik di waktu sendiri maupun saat bersama orang lain. Sahabat wanita, yang ketiga adalah memakan harta haram. Mungkin di antara sahabat wanita sudah ada yang bekerja, sudah ada yang bisa menghasilkan uang sendiri ya, dari jerih payah sendiri. Maka itu diperhatikan betul sahabat wanita. Apa-apa yang menjadi harta kita, apa-apa yang menjadi pemasukan kita, ini harus benar-benar diperhatikan. Khusus di bulan Muharram ini, di bulan haram ini, maka kita harus perhatikan sumber pemasukan dari harta kita ya. Saya yakin bahwa sahabat wanita di sini ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi, karena setiap kita membuka lembaran baru, maka lembaran lama harus kita introspeksi, harus kita evaluasi apa-apa saja yang sudah salah kita lakukan, termasuk dalam mencari penghasilan. Maka sumber dari hal-hal yang halal itu yang lebih utama dibandingkan hal-hal yang haram. Bahkan yang syubhat sekalipun, yang meragukan bagi sahabat wanita, lebih baik ditinggalkan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah minum minuman keras. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada ya sahabat wanita yang mencoba untuk meminum ini. Kalau mungkin ini menjadi budaya bagi bangsa barat gitu ya, bagi mereka yang mungkin sudah terbiasa untuk minum minuman keras, maka kita sebagai wanita muslimah harus menjaga diri supaya tidak melakukan hal-hal ini ya, dan jangan sampai mencicipi ataupun lupa gitu ya.
ketika mungkin kita dalam sebuah acara gitu ya, ternyata kita ada disajikan semacam minuman keras. Nah, ini harus diperhatikan betul ya, ditanya betul apakah ini minuman keras atau bukan. Nah, meninggalkan sholat, berzina atau bermaksiat ya, lalu juga memakan harta haram, meminum minuman keras. Yang kelima adalah berdusta. Berdusta ini adalah sesuatu yang tentunya tidak boleh ya, yang dilarang oleh syariat. Secara tidak sengaja pun, secara tidak langsung pun kadang kita berdusta gitu ya. Apakah hal ini menjadi sesuatu yang membuat kita untuk menjadi tameng untuk diri kita, ataupun memang benar-benar kita secara nyata atau real kita melakukan suatu kebohongan ya, demi kebaikan kita mungkin yang kita pikirkan, padahal berdusta adalah sesuatu yang tidak boleh. Maka ini termasuk dalam menganiaya diri kita sendiri. Menciptakan satu kebohongan maka akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain ya, seperti tidak ada habisnya. Maka lebih baik jujur dan berkata apa adanya. Kalaupun kita tidak ingin berkata, lebih baik kita diam. Nah, itu yang kelima. Lalu yang terakhir adalah menggibah ya. Mungkin ini hal-hal kecil yang saya perhatikan gitu, karena sebagai seorang wanita yang banyak yang kabarnya banyak menjadi penghuni neraka disebabkan oleh lisan dan kemaluannya. Sahabat wanita, kita tahu bahwa wanita membutuhkan bicara itu berapa ratus kosakata ya dalam sehari, saya lupa. Nah, yang pasti itu bukan hal yang sedikit banyak gitu ya. Mulai dari hal-hal penting yang memang harus dia bicarakan, seperti misalnya seorang guru ya, tentu dia mengajar. Lalu yang kedua, hal-hal yang memang unek-unek dalam dirinya sehingga dia harus menceritakan. Nah, ini fitrahnya wanita. Lalu yang ketiga adalah hal-hal penting yang seharusnya tidak diucapkan sehingga menjerumuskan kepada gibah gitu ya. Nah, maka jangan ada gibah di antara kita. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena lisan kita ini sangat berbahaya. Bentuknya tidak tajam tapi begitu melukai ya. Sehingga saya perhatikan, menjadi perhatian saya bahwa gibah adalah salah satu perbuatan yang menganiaya diri. Allah melarang kita di bulan haram ini untuk tidak menganiaya diri. Janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri di 4 bulan haram itu. Maka please, tahan-tahan mulutnya, tahan-tahan dirinya, tahan-tahan ngomong. Kalau sudah mau tersampaikan gitu ya, maka silahkan direm gitu ya. Semoga kita ini menjadi sarana untuk kita melatih agar kita tidak mudah menggibah gitu ya. Baik itu mungkin sahabat wanita sudah tahu gitu ya, bahwa sesuatu yang benar yang ada pada diri orang lain dan memang itu benar dia lakukan, maka itu yang dinamakan gibah. Tapi jika sesuatu itu tidak benar pada diri orang lain, maka itulah yang dinamakan fitnah gitu ya. Dan kita tahu fitnah ini adalah lebih kejam daripada pembunuhan ya. Maka dari hal-hal yang kecil kadang-kadang kita melihat sebuah hikmah gitu ya, atau sebuah pepatah pun juga mengatakan kalau dititipkan uang biasanya berkurang, kalau dititipkan perkataan atau omongan itu biasanya akan bertambah. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul sahabat muslimah ya, sahabat wanita. Sehingga menjadi wanita muslimah ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya. Dengan lisan yang Allah ciptakan ini, dan memang dengan fitrahnya wanita ini perlu berbicara banyak ya, maka kita pun juga harus bisa untuk mengerem ya, untuk menjaga lisan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dan membuat kita
terjerumus dalam perbuatan aniaya terhadap diri sendiri gitu ya. Karena banyak sekali masalah dan selain dosa, masalah pun juga akan banyak nantinya ya, membuntuti dari gibah yang kita lakukan atau kita bicarakan. Maka tahan-tahan diri, tahan-tahan lisan kita. Ya, dikatakan oleh Rasulullah bahwa diam itu lebih baik ya, dan dikatakan pula diam itu adalah emas gitu ya. Maka lebih baik diam daripada banyak bicara yang justru malah akan menjerumus kepada gibah. Sahabat muslimah, sahabat wanita ya, karena saya masih terngiang-ngiang dengan wanita muslimah sehingga dikatakan sahabat muslimah ya, sahabat wanita. Karena itu para ulama menganjurkan kita untuk selalu bertaubat ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita membuka lembaran baru di bulan ini ya, di tahun ini adalah lembaran baru. Jadikanlah bulan Muharram ini ya, tahun baru Islam 1442 Hijriah ini sebagai momentum untuk kita mengintrospeksi diri, muhasabah diri, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, semakin mencintai Rasulullah, dekat bersama orang-orang saleh, menjadi wanita yang berakhlak baik gitu ya, berakhlak yang mulia gitu ya, seperti para wanita solehah terdahulu. Maka amalan utama ya yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini adalah taubat. Nah, maka introspeksi diri, muhasabah diri ini adalah bagian dari taubat kita, dan taubat ini sebenar-benar taubat ya, sehingga kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi di tahun ini. Kita mulai belajar di bulan Muharram ini. Maka ini adalah awalan yang baik untuk kita untuk melangkah ke depannya. Jadi sebagai manusia biasa, kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah agar tidak mendapat dosa berlipat ganda akibat bermaksiat di bulan Muharram ini, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ya, itu dulu sahabat wanita. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap pantengin terus siaran wanita dengan sentuhan jiwa.